Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, aku Sarah Fatunimah. Sebelumnya di sini aku mau membahas tentang manusia sebagai makhluk budaya. Oke, kita lanjut. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Unsur-unsur kebudayaan, ada apa aja sih? Ayo kita simak. Yang pertama, ada sistem religi. Teman-teman pasti tahu sistem religi itu apa? Kan religi itu bersangkutan dengan keagamaan. Jadi sistem nilai kepercayaan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, ada sistem kemasyarakatan atau organisasi. Teman-teman juga pasti tahu organisasi sosial ataupun sistem kemasyarakatan itu apa. Itu bersangkut dengan sikap kita di lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, ada sistem pengetahuan. Untuk pengetahuan itu teman-teman pasti tahu pengetahuan umumnya seperti apa. Ada pengetahuan tentang flora dan fauna, waktu, ruang, juga bilangan. Kemudian yang keempat, bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi itu bisa berbentuk lisan, juga tulisan. Lanjut yang kelima, itu ada kesenian. Teman-teman juga pasti tahu kesenian itu banyak bidangnya. Ada seni patung, seni lukis, relief, gambar, vokal, rias, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam, ada sistem mata pencarian. Teman-teman juga pasti tahu, karena sebagian dari teman-teman juga pasti ada yang bekerja. Dan orang tua teman-teman juga pasti bekerja. Macam-macam mata pencarian yang ada di Indonesia banyak. Dari berburu, bercocok tanam, bertani, berdagang, dan lainnya. Kemudian yang ketujuh, sistem peralatan hidup atau teknologi. Sekarang kita sudah hidup di zaman yang super canggih, di mana kita sudah ada teknologi gadget untuk berkomunikasi jarak jauh, tanpa perlu jauh-jauh kita berjalan menuju ke sana untuk bertemu dan berkomunikasi. Sekarang sudah ada gadget. Kalau dulu masih pakai surat menyurat, pakai tulis tangan, capek-capek nulis dan segala macamnya. Kalau sekarang udah tinggal pakai jejaring sosial media. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu ada wujud kebudayaan. Apa saja sih wujud dari kebudayaan itu? Yang pertama, ada wujud gagasan budaya. Nah, dalam wujud gagasan ini bersifat abstrak dan dia itu hanya berupa pikiran yang ada di alam pikiran kita sendiri di masing-masing individu kita. Sedangkan untuk pikiran atau gagasan budaya ini itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita sentuh, namun bisa kita rasakan, bisa kita ketahui karena ada di pikiran kita. Kemudian yang kedua, ada wujud perilaku atau aktivitas budaya. Untuk di yang kedua ini, itu lanjutan dari gagasan budaya. Jadi sebelum adanya perilaku, kita harus punya gagasannya dulu supaya berjalan. Jadi untuk perilaku atau aktivitas budaya ini, itu adalah yang berpola dari gagasan. Jadi kembangan dari gagasan, tindakan atau bentuk aplikasinya dari gagasan. Setelah kita pikirkan, lalu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, itu ada wujud benda hasil budaya. Wujud benda hasil budaya itu apa sih? Jelas dong, wujud benda hasil budaya yang perlu digarisbawahi adalah hasil. Berarti setelah digagaskan, kemudian dilakukan, jadi deh hasilnya. Gitu ya teman-teman. Itu tidak sulit insya Allah. Baik teman-teman, kita lanjut ke fungsi kebudayaan. Fungsi dari kebudayaan itu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Kita masuk ke yang terakhir. Itu ada sifat hakikat kebudayaan. Nah, intinya di sini. Sifat hakikat dari kebudayaan, yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilakuan manusia.
Jadi kebudayaan ini terwujud juga tersalurkan dari perilaku manusia itu sendiri. Kemudian kebudayaan juga mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Kebudayaan itu juga mencakup sebuah aturan-aturan. Jadi ada perbedaan juga setiap budaya yang ada di wilayah yang berbeda. Jadi memiliki norma-norma yang berbeda juga. Kemudian selanjutnya kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Di tingkah laku kita ini terdapat unsur budayanya juga. Kenapa setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda? Karena dari pola pikir manusia setiap daerah, dari setiap individu kita juga itu pola pikirnya berbeda-beda. Gagasan yang kita punya juga pasti beda-beda. Karena setiap daerah dan di Indonesia sendiri memiliki beragam budaya. Kemudian yang terakhir itu kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Jadi teman-teman, berkreasilah sebebas apapun, berkreasilah seluas apapun, tetap terus berkarya, karena dari hasil karya-karya kita itu sebagai anak muda pasti akan jadi cerita di hari kemudian atau di hari tua nanti. Jadi manfaatkanlah masa muda kita sekarang ini untuk banyak-banyak berkarya. Ciptakan karya-karya indah kamu sebanyak mungkin, karena itu akan menjadi cerita kita nanti. Semangat. Dadah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.